Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Ini kelalaiannya pada saat pengisian BBM. Kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly. Istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Beni Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Beni, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beni Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Beni Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Dan berikut profil Beni Laos selengkapnya. Ya, pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka Sentosa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah Beni tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara proses pemakaman mantan Bupati Morotai itu akan dilakukan 15 Oktober mendatang. Sebelumnya jenazah Beni diterbangkan dari Bobong, Taliabu menuju Luwuk, Sulawesi Tengah menggunakan helikopter milik polisi dengan kode penerbangan P3203. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Elsie Keishi di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Elsie, bagaimana suasana kedatangan jenazah Beni Laos? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, pasca insiden yang menewaskan calon gubernur Maluku Utara Beni Laos yang ia tewas ketika melakukan kampanye di Pulau Bobong, Maluku Utara. Sekarang di tempat saya berada, yaitu di Rumah Duka Rumah Sakit Sentosa, tepatnya yang berada di dalam lingkup RSPAD Jakarta Pusat. Ini telah ramai oleh para awak media dan sejumlah kerabat dan juga sahabat dekat dari Beni Laos. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, jenazah dari Beni Laos telah dibawa ke Jakarta. Ia berangkat pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi dan pada pukul 3 sore telah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan helikopter. Selepasnya setelah sampai dari Halim Perdana Kusuma, jenazah langsung dibawa ke Rumah Duka Sentosa di Jakarta Pusat. Kemudian kondisi saat ini jenazah sedang dimandikan dan juga dirapihkan untuk kemudian nantinya sekitar pada pukul 17 akan dibawa ke
unit CD Rumah Sakit atau Rumah Duka Sentosa, dan kemudian rencananya pada pukul 8 malam akan ada ibadah pendoaan singkat dari gereja JSCC yang akan diadakan pada pukul 8 malam. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang sejumlah kerabat mereka mengucapkan bela sungkawa, bahkan seperti Anda dapat saksikan juga di belakang saya, banyak sekali karangan bunga yang juga sudah berdatangan. Antara lain, menurut pandangan saya, terdapat beberapa bunga dari pejabat publik, seperti salah satunya ada Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Partai Solidaritas Indonesia, kemudian ada juga dari Suryo Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian ada dari Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, serta sejumlah pejabat dan juga tokoh publik lainnya juga mengucapkan bela sungkawa. Dan selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini tempat nantinya Beni akan dimakamkan masih dalam diskusi keluarga, tetapi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu tempat yang dipikirkan oleh keluarga adalah akan dimakamkan di Sandiaga Hills, Jakarta nantinya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa istri dari Beni Laos saat ini juga sedang mengalami perawatan intensif. Ia ikut di rombongan menggunakan helikopter, tapi kemudian sesampainya di Halim, ia langsung masuk perawatan di RSPAD Jakarta karena ia juga menjadi salah satu korban yang mengalami luka bakar. Adapun menurut beberapa wawancara yang kami lakukan dengan sejumlah kerabat korban, seperti salah satunya adalah komedian Mongol dan juga salah satu kerabat dekat korban yaitu Cholo Malarangeng, ia menyebutkan bahwa sosok seorang Beni Laos dinilai sebagai orang yang sangat ringan untuk membantu orang lain. Ia adalah orang yang sangat punya kepedulian terhadap sesamanya, dan salah satu pilihan yang mengapa ia menjadi gubernur adalah karena ia ingin banyak membantu orang lain. Jika ia tidak menjadi pemimpin daerah, ia melihat bahwa sedikit hanya ratusan orang yang bisa ia bantu, tetapi ketika ia menjadi pemimpin daerah, ia bisa membantu ribuan orang. Dan hati yang sangat baik, hati yang sangat murah untuk membantu orang lain inilah yang diingat oleh kerabat dan juga orang-orang terdekat dari Beni Laos. Tentunya kami masih akan memantau dan juga akan melaporkan kembali pada Anda seperti apa suasana di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat, kembali kepada Anda, Juno. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa tempat pemakaman masih didiskusikan dengan keluarga, dan kita tahu juga disebutkan bahwa dalam informasi bahwa akan dimakamkan 15 Oktober, apakah betul ada update seperti itu bahwa memang akan dimakamkan di 15 nanti? Ya, Juno dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dari sejumlah kerabat dan juga sahabat terkait dengan tanggal pemakaman, memang sudah dapat dikonfirmasi bahwa pemakaman akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Tetapi memang yang masih kami akan konfirmasi lebih lanjut, apakah benar pemakaman akan dilakukan di Sandiaga Hills. Hal ini masih menunggu konfirmasi dari para pihak keluarga, karena memang masih dipikirkan beberapa tempat lainnya yang juga menjadi pilihan keluarga. Tetapi pilihan yang paling dekat yang paling mungkin diambil oleh keluarga untuk saat ini adalah dilakukan pemakaman pada tanggal 15 Oktober di Sandiaga Hills. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berolahraga dan sarapan pagi di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Ridwan Kamil juga menghadiri acara majelis taklim di Gor Ciracas dan memberikan hadiah umroh kepada salah satu warga yang hadir. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berolahraga di kawasan Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur Minggu pagi. Saat menyusuri jalur pedestrian BKT, RK disambut antusias warga yang hendak berfoto dengannya. Bang Emil dengan senang melayani keinginan warga yang ingin berfoto bersama. Sejumlah warga juga mendoakan Ridwan Kamil. Usai berolahraga, RK langsung menuju salah satu warung makan yang menyajikan nasi uduk khas Betawi di Kelurahan Durensawit. Ridwan Kamil mendadak menjadi penjual nasi uduk dan menawarkannya kepada warga dan para relawan yang hadir. RK berencana mengeluarkan program jualan online untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini nantinya akan berupa aplikasi yang dinamakan pesan kuliner. Kalikan
sekaligus semua usaha-usaha. Hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar. Nah itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir Kanal Timur. Selain sejuk kan bikin tenang, kedua nyerap polusi, ya, jadi inspirasinya begitu. Kemudian saya datang, ada UMKM terkenal, nasi uduk Ibu Kis. Nah nasi uduk ini harus naik kelas, caranya apa? Tidak hanya ekonominya sukses di wilayah, tapi ekonominya juga sukses di digital. Maka golongan-golongan warung kecil kayak Ibu Kis atau rumah tangga itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Usai berolahraga dan sarapan pagi di BKT, Ridwan Kamil menghadiri acara Maulid Nabi di Gor Ciracas, Jakarta Timur. RK memberikan hadiah umroh kepada salah satu warga Jakarta Timur. Selain itu, RK juga bertekad membangun masjid di Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Forum Betawi Rempuk se-Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Pramono Rano Karno alias Bang Dul. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 itu pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi. Forum Betawi Rempuk atau MBR resmi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Cagup Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi dukungan disampaikan Imam Besar FBR Kiai Lutfi Hakim di Jalan Logam Permata Hijau, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pasangan Pramono Rano dinilai mampu merepresentasikan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Betawi selama 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Bram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang. Sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Terima kasih. Selain memberikan deklarasi dukungan, FBR juga menyerahkan naskah akademik tentang lembaga adat Betawi kepada pasangan Pramono Rano. Pramono Anung mengungkapkan komitmennya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Betawi. Sementara itu, Rano Karno mengaku telah meminta izin kepada Pramono untuk mengawal secara langsung lembaga dan adat Betawi jika terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta. Kami sudah menerima dan apa yang menjadi naskah akademik dan juga lembaga adat maupun kebudayaan Betawi, kami akan tindak lanjuti, insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan. Dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta, apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Jadi sekali lagi kepada Pak Kiai Lutfi, saya sangat berterima kasih. Dan kepada Mas Pram, izinkan saya mengawal secara khusus tentang lembaga adat masyarakat Betawi ini yang akan kita wujudkan. Mungkin itu saja. Selain dihadiri Pramono Rano, deklarasi dukungan juga dihadiri ratusan anggota FBR dari berbagai wilayah di Jakarta. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan ke Johar Baru, Jakarta. Dharma mendengarkan keluhan warga dan menyoroti maraknya aksi tawuran. Dari sejumlah keluhan yang disampaikan warga kepada Dharma Pongrekun, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Diketahui mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Selain itu, Dharma juga menyoroti aksi tawuran yang kerap terjadi di Jakarta. Ia pun berjanji akan membentuk tim bina adab untuk mengatasi tawuran di Jakarta. Pak. Minggir, Pak. Enggak, saya baru datang ya, tapi saya udah menemukan banyak hal ya, bahwa banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Ya, tawuran itu akibat adab. Ya, kalau kita bicara tawuran, maka kita harus tahu bahwa terjadinya tawuran berarti menunjukkan ada yang salah, ya, entah di dalam proses pendidikan, ya, kalau anak-anak sekolah, artinya apa? Mereka nggak paham apa itu akhlak, ya. Kenapa demikian? Karena selama ini sekolah hanya menanamkan teori,
Ya, teori itu apa? Dia masukkan di mind-nya, di pikirannya. Tapi tubuhnya tidak bisa melaksanakan. Jelang debat perdana Pilgub Jawa Timur, calon gubernur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa menyatakan siap. Debat ini menjadi momentum Hovifah untuk memaparkan capaian selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Hovifah saat melakukan kampanye di Pasar Tradisional Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai paslon petahana, Hovifah meyakini bahwa debat kali ini menjadi momentum yang pas dalam memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur serta visi misi ke depan maupun capaian keberhasilan yang telah dilakukan di periode pertama. Apalagi menurutnya tema debat yang tentang kebutuhan dasar merupakan fokus programnya selama menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024. Hovifah juga terus berkoordinasi dengan wakilnya Emil Elistianto Dardak untuk memaksimalkan penampilan saat debat pada 18 Oktober mendatang sehingga semua programnya bisa disampaikan ke masyarakat. Insya Allah ini tanggal 18 malam debat pertama. Materinya pendidikan, kesehatan, kependidikan, dan kedaulatan pangan. Ini hal-hal yang insya Allah kita sangat fokus pada 5 tahun kami memimpin Jawa Timur pada tahun ini. Jadi kita koordinasi bahwa kita tetap menjaga stamina kita prima secara kualitatif. Seperti diketahui, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan digelar oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober mendatang. Debat perdana ini mengangkat tema kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tangerang Maishal Rashid digelar dalam satu panggung. Sejumlah artis ibu kota hadir memeriahkan kampanye yang digelar di lapangan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ribuan warga Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang memadati lapangan terbuka yang dijadikan sebagai lokasi kampanye terbuka calon Gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tangerang Maishal Rashid. Kampanye tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Carly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Reski Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Hal ini membuat kampanye terbuka ini seperti temu kangen para artis dan fansnya. Di hadapan para pendukungnya, calon Gubernur Banten Andra Soni menjanjikan bakal melakukan perbaikan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Hal serupa diungkapkan oleh calon Bupati Tangerang Maishal Rashid, di mana adanya ambulans setiap desa kelurahan dan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta layanan kesehatan gratis menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai melakukan kampanye terbuka, calon Bupati Tangerang Maishal Rashid melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sentra pembudidayaan ikan nila milik pesantren As-Salam Kemiri. Bukan saja menimba ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren, tapi juga dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan. Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren lainnya, atau mungkin oleh masyarakat umum. Maishal pun berjanji akan membantu permodalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan menjadi peternak ikan tawar apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kevin Dix resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Bek yang membela FC Copenhagen tersebut diharapkan bisa bergabung bersama skuad Garuda pada November 2024. Kekuatan Timnas Indonesia yang sedang mencari tiket ke Piala Dunia 2026 akan bertambah dengan kedatangan bek dari klub FC Copenhagen, Kevin Dix. Bergabungnya Kevin Dix dengan skuad Garuda diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat unggahannya di Instagram. Dalam fotonya, Erick Thohir bersalaman dengan Kevin Dix. Gestur ini biasanya diartikan bahwa proses naturalisasi akan segera berjalan. Kevin Dix memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang merupakan kelahiran Ambon, Maluku. Bahkan Kevin memiliki marga, yaitu Bakar Besi.
Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah dengan tinggi badan 186 cm dan usia 28 tahun. Ia memiliki harga pasar yaitu 69,53 miliar rupiah. Kevin Dix memiliki kemampuan serba bisa di lini pertahanan. Dix mampu bermain di pertahanan kiri, tengah maupun kanan. Ia juga memiliki akurasi umpan dan penguasaan bola yang sangat baik. Dengan kemampuan yang dimiliki Kevin Dix, PSSI tengah mendorong percepatan proses naturalisasinya. PSSI juga berharap Dix bisa membela Indonesia pada jeda internasional November 2024 mendatang. Jelang menghadapi Cina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 15 Oktober mendatang, timnas Indonesia harus waspada. Hingga saat ini Cina belum memiliki poin dan bertekad mengalahkan Indonesia. Meski unggul secara peringkat dari Indonesia, timnas Cina saat ini tengah dalam kondisi performa buruk di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baru memulai babak kualifikasi, Cina sudah kalah telak dari Jepang dengan kebobolan hingga 7 gol tanpa balas. Di laga keduanya, Cina lagi-lagi kalah dari Arab Saudi. Kemudian di laga ketiga, Cina kalah dari tuan rumah Australia. Saat ini, Cina hanya memiliki 0 poin dan berada di dasar klasemen di bawah timnas Indonesia. Namun Cina bertekad untuk bangkit dan merebut poin di Indonesia. Untuk itulah Cina wajib diwaspadai, apalagi Cina membuktikan bisa mencetak gol di 2 laga sebelumnya. Jangan lengah timnas Indonesia. Seminggu jelang pelantikan sebagai Presiden, Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu. Prabowo juga bertemu 4 mata dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyambut kedatangan elit Partai Keadilan Sejahtera di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat sore. Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama usai Pilpres. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menghadiri acara pembukaan Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo menegaskan jika saling rangkul dan bisa diajak bicara adalah tradisi politik yang mesti dirawat. Ya, Rabu malam Presiden Joko Widodo dan Prabowo terlihat menyantap makan malam bersama di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan informal tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menampik maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Ya, guna mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Polri gelar gladi bersih, apel gelar pasukan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Gladi bersih juga melibatkan Polwan, Taruna Akademi Kepolisian dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Terpilih Prabowo Subianto menjelaskan koalisi partai pendukungnya telah mengajukan sejumlah nama calon menteri dan tengah dipelajari. Proses pemantauan sejumlah menteri yang akan masuk dalam kabinetnya juga sudah berjalan lama. Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya.
Jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Ya, Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo. Ia memastikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti ya, nanti. Tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini kok apa? Hampir 100% beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Kabinet Prabowo Gibran beserta nama-nama menterinya beredar di media sosial meski belum ada pengumuman resmi. Sejumlah nama menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo disebut-sebut masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo. Dan berikut adalah nama-nama Menteri Jokowi yang disebut-sebut akan masuk ke Kabinet Prabowo. Dan sejumlah nama-nama tersebut salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang menjabat posisi Menteri ESDM. Peluangnya melanjutkan jabatan saat ini sangat besar, mengingat ia juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, partai pendukung terbesar Prabowo Gibran saat di kampanye Pilpres. Lalu kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat digadang-gadang mendapat jatah kursi menteri. Dan selanjutnya pemirsa, Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dari awal kontestasi Pilpres, Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional ini sudah memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo dan juga Gibran. Pratikno yang menjabat Menteri Sekretaris Negara adalah sirkel utama Presiden Joko Widodo. Pratikno menjadi salah seorang think tank pemerintahan saat ini. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga ikut menguatkan nama Pratikno yang bakal masuk sebagai Menteri Prabowo. Dan selanjutnya pemirsa, Budi Aris Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika juga disebut masuk dalam jajarannya. Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo telah memberikan dukungan ormasnya kepada Prabowo dan juga Gibran saat kampanye Pilpres. Budi Aris Setiadi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika juga disebut-sebut masuk dalam jajaran. Budi Ari yang merupakan Ketua Umum juga ini nantinya kita akan lihat bersama siapa yang akan menjadi menteri pada Kabinet Prabowo Gibran. Dan terakhir, pemirsa, adalah nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang juga merupakan andalan Jokowi. Dinilai mampu membuat kebijakan fiskal hingga stabilitas ekonomi terjaga, khususnya di masa pandemi dan juga pasca pandemi. Diduga ia juga akan mampu menjaga anggaran negara di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai Menko Perekonomian. Dan pemirsa, itu dia tadi bocoran susunan Menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto yang beredar di media sosial jelang transisi kepemimpinannya. Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Pak Jokowi senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui sistem pendidikan nasional yang belum optimal menjadi tantangan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Bappenas mendorong pembenahan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah mengakui sistem pendidikan nasional belum optimal dalam menopang target Indonesia Emas 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan peta jalan pendidikan Indonesia 2025 hingga 2045 sebagai bagian dari implementasi visi Indonesia Emas 2045. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, peta jalan pendidikan merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategi setiap pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebab saat ini masih terdapat berbagai isu hambatan yang menyebabkan sistem pendidikan nasional tak optimal. Padahal Indonesia telah menerapkan sistem mandatori anggaran pendidikan yang mengalokasikan 20% dana APBN bagi sektor edukasi. Namun, sistem pendidikan yang masih perlu pembenahan membuat alokasi anggaran besar belum optimal. Untuk itu, Bappenas mendorong pembenahan sistem pendidikan seperti dengan mendorong universitas khusus riset yang dapat linier dengan kebutuhan pengembangan industri ke depannya. Kita juga tidak punya universitas-universitas yang kita relakan untuk menjadi pusat riset gitu. Dan bagaimana dia masuk di STEAM gitu. Itu nggak ada, kita ada bikin average saja. Padahal kan nggak apa-apa kita kedepankan satu langkah untuk satu universitas, kita tinggikan seranting, tapi dia punya tugas gitu. Suharso menambahkan bahwa pemerintah telah berupaya mengakselerasi partisipasi pendidikan berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan 20% anggaran pendidikan. Dengan peta jalan ini diharapkan mampu menjadi pedoman rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2045. Kita ke informasi wisata. Bagi Anda yang suka berwisata ekstrim, wisata river tubing di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur wajib Anda coba. Menyusuri sungai yang memiliki aliran deras dan jeram berbatu semakin menambah serunya sensasi petualangan. Keindahan panorama alam lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu wisata yang wajib dicoba saat berkunjung ke desa wisata ini yaitu wisata river tubing atau susur sungai menggunakan ban. Menyusuri Sungai Wonosari yang memiliki arus deras sepanjang kurang lebih 2 km di bawah rimbunnya hutan pinus semakin membuat wisatawan betah. Wisatawan juga akan merasakan sensasi tersendiri saat melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai yang pasti memacu adrenalin. Meski terkadang harus tercebur ke sungai karena derasnya arus, namun para pecinta wisata air ini tak perlu takut, lantaran sejumlah petugas sudah bersiaga membantu dan menolong wisatawan. Seru banget, menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Iya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing Wonosari berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Lumajang. Anda tertarik untuk mencoba keseruan menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, di lereng Merbabu, Boyolali ada satu tempat wisata yang bisa menjadi liburan akhir pekan, yaitu wisata glamping menikmati golden sunrise atau matahari terbit. Wisatawan dapat menikmati suasana pegunungan dengan cara lebih santai tanpa kerepotan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suwarga Timbua di Kelurahan Ngadirejo, Boyolali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak. Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba.
Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya golden sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping warga Timboa tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di warga Timboa tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Pastinya sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang meneduhkan mata. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka ada air terjun indah di tengah hutan tropis yang masih perawan di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Air terjun Amajopo dengan bertingkat dengan ketinggian 15 meter lebih itu sangat eksotik dipandang di tengah hutan tropis yang masih perawan. Terjun Amajopo di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sungguh indah. Kontras dengan hijaunya hutan tropis di latar belakang, air yang mengalir bertingkat itu seolah menjadi goresan lukisan alam di antara batuan. Keindahan kian lengkap dengan adanya kolam di bawah air terjun. Pengunjung bisa bebas berendam menikmati sejuknya air pegunungan. Namun untuk mencapai surga tersembunyi itu diperlukan perjuangan. Dari desa terdekat, Desa Sandang Pangan, dibutuhkan jalan kaki selama 45 menit melewati medan curam. Hutan tropis yang masih perawan dan sungai yang alami akan menemani para pengunjung sepanjang perjalanan. Meski tidak dipungut biaya untuk memasuki air terjun Amajopo, namun pengunjung sebaiknya menggunakan jasa guide dari warga lokal agar tidak tersesat di hutan. Sampai di lokasi, semua kesulitan menuju air terjun itu terbayar dengan swafoto di tengah keindahannya. Di Amajopo itu ketinggian air terjun kurang lebih 10-15 meter. Dan pemandangannya cukup bagus. Untuk yang pecinta alam, pecinta wisata air terjun, saya kira di sini salah satu potensi yang bisa dikunjungi untuk air terjun Amajopo. Sebagai catatan, para pengunjung harus menjaga kebersihan tempat ini. Harapannya keindahan tempat ini tidak dicemari oleh sampah. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Wisata kolam renang merupakan wisata yang digemari masyarakat, terutama keluarga dan anak-anak. Di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, terdapat wisata kolam renang sambil mandi busa yang cocok untuk anak-anak sembari menikmati pemandangan Gunung Penanggungan. Kolam renang bubble ini berada di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Berada di lereng bukit, para pengunjung juga bisa bersantai sembari menikmati panorama Puncak Pawitra, Gunung Penanggungan. Kolam renang ini pun seakan menjadi magnet untuk anak-anak. Begitu tiba di area kolam, para pengunjung, anak-anak terutama, ini langsung bermain dengan busa sepuasnya. Selain semprotan busa putih tanpa henti, kolam dengan
kedalaman 90 cm ini pun dilengkapi dengan perosotan, bola, dan air mancur. Terus Serunya gimana? bisa main sama bubble-nya. Hah? Sama ada mainannya. Ada bubble-nya nanti? Nggak takut sama bubble-nya? Dingin nggak airnya? Lumayan. Ini airnya bagus dan juga ramah lingkungan juga bersih juga. Selain menikmati kolamnya, apa sih Pak yang berbeda dengan yang lain? Pemandangannya juga bagus. Ini kan kolam busa Pak. Ya. Kalau di tempat lain ada nggak seperti ini? Ada. Nggak ada. Area wisata ini pun dilengkapi dengan kafe dan taman bermain anak. Tak hanya dari Mojokerto, para pengunjung yang rata-rata keluarga datang dari Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik. Dengan tiket Rp25.000 per orang, Anda dapat membawa buah hati, menikmati kolam busa sekaligus bersantai, hilangkan penat di tengah udara sejuk pegunungan. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan.